Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji dari kelas manajemen S1 mata kuliah Estetika Humanisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang era industri 4.0 dan society 5.0. Sekarang hampir semua hal bisa dilakukan dengan teknologi. Belanja, belajar, bekerja, bahkan mencari informasi bisa dilakukan hanya lewat smartphone. Kita sedang berada di era industri 4.0 ketika robot, AI, internet, dan otomatisasi perkembangan sangat cepat. Tapi muncul satu pertanyaan penting. Apakah teknologi yang semakin canggih benar-benar membuat manusia semakin sejahtera dan semakin manusiawi? Disinilah konsep Society 5.0 menjadi menarik. Baik, kita bahas apa itu industri 4.0. Industri 4.0 adalah era ketika teknologi digital mulai terintegrasi dengan berbagai aktivitas industri dan kehidupan manusia. Kecerdasan buatan, internet of things, big data, robot, dan otomatisasi dampaknya sangat besar. Pekerjaan bisa menjadi lebih cepat dan efisien. Produksi meningkat dan berbagai aktivitas manusia menjadi lebih praktis. Tapi ada sisi lain yang perlu kita pikirkan. Ketika pekerjaan manusia digantikan mesin, bagaimana nasib para pekerja? Ketika hampir semua aktivitas membutuhkan internet, bagaimana dengan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi? Artinya, kemajuan teknologi juga bisa menciptakan tantangan baru seperti pengangguran, ketergantungan teknologi, dan kesenjangan digital. Nah, Society 5.0 mencoba melihat teknologi dari sudut pandang yang berbeda. Kalau industri 4.0 banyak berfokus pada bagaimana teknologi meningkatkan efisiensi produksi, Society 5.0 lebih menekankan pada bagaimana teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah manusia. Contohnya, sederhana, AI dapat membantu dokter menganalisis penyakit. Teknologi dapat membantu petani mengetahui kondisi tanah dan cuaca. Internet dapat membantu siswa mendapatkan akses pendidikan. Transformasi pintar dapat membuat perjalanan lebih aman dan efisien. Jadi, teknologi bukan menjadi tujuan utama manusia yang menjadi pusatnya. Inilah inti dari Society 5.0. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dari faktor humanisme, apakah teknologi masih memanusiakan kita? Namun menurut saya ada suatu hal yang tidak boleh kita lupakan. Humanisme. Teknologi memang bisa membuat pekerjaan lebih cepat, tetapi teknologi tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia memiliki empati, perasaan, moral, kreativitas, dan kemampuan untuk memahami orang lain. AI mungkin bisa membuat tulisan atau gambar. Robot mungkin bisa melakukan pekerjaan manusia. Tetapi keputusan tentang apa yang benar, apa yang adil, dan apa yang baik bagi masyarakat tetap membutuhkan pertimbangan manusia. Jangan sampai kita terlalu fokus pada teknologi sampai lupa berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Jangan sampai kita punya ribuan teman di media sosial tetapi justru merasa sendirian di kehidupan nyata. Selanjutnya adalah masalah kesenjangan teknologi. Persoalan lainnya adalah akses teknologi. Di kota kita mungkin terbiasa dengan internet cepat, pembayaran digital, marketplace, dan berbagai layanan online. Tetapi tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Masih ada daerah yang sulit mendapatkan akses internet, perangkat digital, maupun pendidikan teknologi. Karena itu, kemajuan teknologi seharusnya tidak hanya dinikmati oleh mereka yang sudah maju. Teknologi harus menjadi jembatan, bukan tembok baru. Kalau teknologi justru memperbesar kesenjangan antara masyarakat yang memiliki akses dan yang tidak memiliki akses, maka kita perlu mengevaluasi kembali arti dari kemajuan. Dari sini menyimpulkan
Jadi menurut saya industri 4.0 dan society 5.0 bukan tentang memilih antara manusia atau teknologi. Kita membutuhkan teknologi, tetapi kita juga membutuhkan nilai kemanusiaan. Teknologi memberikan kemampuan, tetapi manusia memberikan arah. Kemajuan bukan hanya tentang seberapa pintar AI, seberapa cepat robot bekerja, atau seberapa canggih perangkat yang kita menggunakan. Kemajuan yang sebenarnya adalah ketika teknologi mampu membuat kehidupan manusia menjadi lebih adil, mudah, aman, dan bermakna. Karena pada akhirnya teknologi diciptakan untuk manusia, bukan manusia yang diciptakan untuk melayani teknologi. Jadi, menurut kalian apa perkembangan teknologi saat ini benar-benar membuat kita semakin manusiawi? Tulis di kolom komentar.